Yo, halo. Kali ini gue mau bikin kandang buat reptil. Bukan gue sih, bapak gue. Jadi sorry rada berisik. Nah, di sini gue mau bikin kandang reptil untuk panana-panana gue. Soalnya panana gue udah makin banyak ya. Belum nanti kalau yang satunya lahiran kan bisa makin banyak. Nah, ini bapak gue. Dia beralih profesi jadi tukang kandang dulu. Nah, ini kita lagi benerin. Ini sebelumnya dari apa ini ya? Etalase rokok. Wah, etalase rokok. Jadi bapak gue kayaknya jualan rokok juga, tapi gue nggak tahu. Nah, jadi kita mau bikin kandang pakai bekas etalase rokok. Kandang buat indukan panana juga ya. Ini nantinya bakalan jadi tempat buat panana-panana gue. Soalnya di dalam udah gue kehabisan box kontainer, apalagi nanti gue butuh kecoa Madagaskar ya. Jadi mungkin gue ngebreed kecoa Madagaskar buat makanan bearded dragon gue. Soalnya insya Allah gue mau ternak juga, walaupun gue baru belajar juga. Tapi gue udah sedikit demi sedikit udah paham lah karakternya. Jadi BD itu emang blow on, bego gitulah pokoknya. Tadi gue kasih makan dia malah minum, tadi gue kasih minum dia malah makan. Nah, Jadi kita copot dulu raknya. Nah, ini bekas-bekas raknya dicopot dulu. Kayaknya juga nanti kacanya bakalan perlu juga bikin buat apa namanya tuh, buat nanti terrarium gue yang gede. Tapi belum ketemu bahannya. Bahannya masih rahasia ya. Jadi kalian tungguin aja bahan-bahannya itu apa aja. Kalian gak usah takut juga, kandang ini gak ada ventilasi buat napasnya. Soalnya ini gak ditutup atasnya. Jadi dia lega. Kok gak ditutup atasnya, gak takut kabur. Dia gak bakal bisa kabur coy, ini kaca semua. Nah, jadi sorry rada berisik juga ya. Soalnya ini lagi dicopot sekat-sekatannya. Nah, ini kandangnya begini. Ini buat anak-anak panana gua nantinya. Jadi pasti bagus lah. Nah, itu kaca-kacanya udah di situ. Nah, bapak gue yang biasanya dia nyerpis, sekarang dia jadi tukang kandang dulu. Gak apa-apa lah. Kita harus jadi anak, harus sedikit nyusahin. Kalau gue banyak sih nyusahinnya. Nah, jadi selanjutnya di sini nih ada bekas rak-raknya, itu harus dicopotin juga. Kalau nggak bahaya buat panana-panananya, nanti bisa luka, bahaya banget. Nah, jadi bapak gue lagi kebingungan cara ngambil ininya. Apakah bisa bapak gue? Oh bisa guys. Memang bapak gue tuh lebih jago berpikir daripada gue ya. Jadi thank you juga buat kalian yang udah support channel gua, tetap tonton terus, bantu like sama share ya. Nah, di sini ada ponakan gua. Dia gak jadi tidur. Gak kelihatan kan? Jangan dikasih lihat. Gua nggak mau kayak channel-channel TV lain yang memanfaatkan anak-anaknya buat popularitasnya. Jadi kalau dia mau eksis, biarin aja dia eksis. Kamu mau masuk YouTube, nak? Oh. Oh. Kamu mau dicubur? Nah, jadi ini bapak gua kayaknya udah sukses buat ininya ya. Jadi ini tadinya rak buat etalase toko buat orang jualan rokok ya. Sekarang dijadiin kandang sama bapak gua karena bapak gua gak jualan rokok lagi.
Dia sekarang gak jualan rokok, dia kayaknya mau jualan banana aja. Oke, ternyata bapak gue cari obeng dulu. Jadi sambil kita nunggu bapak gue nyari obeng, gue mau kasih lihat Safmon gue dulu. Nah guys, di sini ada Safmon gue si Bumblebee. Jadi Bumblebee itu pinter ya, dia kalau dipanggil ngerti. Wait, ternyata Bumblebee pengen main. Kadang gue ngeri, soalnya gue ngeri kalau dia jalan cepet-cepet tuh, padahal dia nggak bakal gigit sih, dia cuma pengen main sama gue. Jujur Bumblebee ini jinak banget. Mungkin biawak yang paling family friendly tuh dia doang di sini. Cuman si Bumblebee dan Ulquiorra. Tapi Ulquiorra juga nggak asik sih. Kalau Ulquiorra lari kayak Bumblebee tadi tuh gue harus cepet-cepet ngangkat tangan. Kalau nggak bahaya, dia pernah gigit gue soalnya dan lumayan sakit. Ini Ulquiorra nih gue panggil. Oh ternyata Bumblebee tuh kalau diajak main tuh senang banget nih. Nah senang banget kan dia main. Bumblebee ini paling senang main sama gue nih. Gigit juga enggak ya ampun. Oke, selanjutnya pejantan panana gue di sini yang dia tuh kayaknya bener-bener males banget gitu loh. Nih lihat ya di sini, nih dia nih. Warnanya tuh makin hari makin soft, makin kayak aksantik, padahal dia nggak ada aksantiknya sama sekali. Lu bisa ngeliat sendiri warna matanya. Mungkin kalau semalam gue bikin video kurang kelihatan, tapi kalau sekarang kelihatan banget bahwa matanya ini hitam begini normal. Ini si pejantan gue ya, dia minus cuman di ekornya. Ekornya ini kayak gagal shading gitu, lu lihat sendiri ya. Gagal shading sama rada tail tip rada tumpul di sini, tapi oke lah, nggak apa-apa. Nah kita lanjut lagi ke teranya. Nah ini teranya udah hampir copot semua. Ternyata pakai tang karena mungkin obengnya nggak ada. Ini pasti sebentar lagi udah pasti siap buat panana gua. Mantap ya. Banyak sampah-sampah bekas besinya, tapi nanti pasti dibersihin, gak mungkin dimasukin pas ada besinya gini, bahaya buat panananya. Buat kita aja bahaya, apalagi buat panana. Lihat sendiri nih bekas inian besinya ya, bahaya banget kalau kena tangan, susah banget keluarinnya dan pasti perih. Nah itu ponakan gua tuh mau botak, dia udah kayak tuyul, tapi gua nggak berfokus di dia sih, di sini aja. Jadi sebenarnya nggak bikin sih, ini jatuhnya kayak ngemodif doang. Soalnya kalau nggak dimodif begini bahaya banget buat panana, bisa luka-luka, lecet segala macem. Apalagi ini nantinya bakal jadi kandang karantina buat panana gue yang kecil, yang hamilnya si dia nih. Dia lagi hamil, kelihatan gede banget. Benar-benar tinggal nunggu keluarnya aja, tapi dia masih ada kayak kulit shadingnya gitu. Gue nggak paham deh, soalnya kalau panana lagi hamil tuh biasanya dia nggak shading sampai dia kelar melahirkan tuh baru dia apa sih namanya, nggak shading lah istilahnya. Selesai melahirkan baru dia menjelang 2-3 minggu baru dia shading. Nah ini dia ada kayak ciri-ciri mau shadingnya di hidungnya nih, kelihatan ada kulitnya. Diam. Nah ya, mungkin ini sisa shadingnya yang belum keangkat atau gimana, gue nggak paham juga. Tapi dia udah gendut banget, lu lihat sendiri kan gendutnya, dia udah gendut banget dan bau banget. Nanti bisa dibersihin, nanti kita yang bersihin, tapi gua nggak bakal kasih lihat prosesi pembersihan kandangnya soalnya ribet. Walaupun ada kakak gue yang bantuin tapi tetap ribet. Nah ini di sini lagi dibersihin dari yang menonjol.
Nah kayak itu ada bulet-buletan yang nonjol-nonjol tuh mau dibersihin nantinya biar nggak bikin lecet si panana. Dan pasti gue bikin seaman mungkin dan senyaman mungkin buat panana. Oke, kayaknya ini juga udah mau selesai sih ya, tinggal beberapa sekatan lagi yang dihilangin, dibersihin, dan sisanya udah aman. Tinggal dibersihin dari bekas-bekas serbuk-serbuk besinya. Nantinya bakalan aman banget buat panana gue, anak-anak panana gue yang bakalan lahir ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian aja dari gua. Terima kasih.